Paskah memberiku arti, memberiku kekuatan dan memberiku pengharapan. Sebab dialah aku hidup, sebab dialah aku ada. Kini, sekarang, dan selamanya. Terkadang aku khawatir, takut dan juga gelisah. Terkadang pula aku ragu, kehilangan pengharapanku. Lantas aku bertanya, siapakah yang harus aku andalkan? Di sanalah aku berseru, Yesus, Yesus, Yesus. Kaulah Tuhan juru selamatku. Di waktu yang tepat kau datang. Kau lingkupiku dengan kasih-Mu, memberiku hidup yang baru. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk semua kasih setia-Mu. Inilah aku, kuletakkan hidupku di atas mezbah-Mu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan padamu selamanya. Selamat siang Bapak Ibu Guru dan siswa-siswi Semak 1 BPK Penabur Bandung. Kita patut bersyukur karena di tahun 2022 ini kita kembali diberi kesempatan oleh Tuhan untuk merenungkan dan menghayati kebangkitan Kristus atas maut. Tema ibadah Paskah kita pada tahun ini adalah berani hidup karena Yesus hidup. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita bersaat teduh sejenak. Yesus telah bangkit. Haleluya, Yesus bangkit dan menang. Yesus telah mengalahkan maut. Haleluya, Yesus bangkit dan menang. Mari kita bersukacita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dengan bernyanyi dan bersorak-sorai bersama. Our God is almighty and powerful. He is God that's risen from the dead. Let's sing this song of praise together. Christ the Lord is risen today. Hallelujah. Sons of men and angels sing. Hallelujah. Praise your joys and triumphs high. Hallelujah. Sing in heavens and earth reply. We believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in Him. 1 Thessalonians 4 verse 14. Kuasaku menyerah.
Kristus telah bangkit, maut telah dikalahkannya, kehidupan abadi diberikannya. Ia menjadi surya keselamatan bagi dunia. Terangnya berjaya untuk selama-lamanya. Ibadah Paskah ini berlangsung karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sukacita kebangkitan Kristus beserta saudara. Paskah mengingatkan kita tentang pengorbanan besar yang dilakukan Tuhan Yesus di kayu salib. Ia mati untuk menebus dosa umat manusia. Ya, ia mati dan bangkit kembali. Yesus telah bangkit dan hidup bersama dengan kita. Kebangkitan Tuhan Yesus menandakan bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan. Ia hidup untuk memberikan kita hidup. Betul, oleh karena itu, jangan gentar menjalani kehidupan. Teruslah percaya dan memiliki keberanian untuk melanjutkan kehidupan kita ke depan. Sebab Tuhan Yesus akan selalu menyertai. Mari kita berani hidup karena Yesus hidup. Yohanes 3 ayat 16 berbunyi, "Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Marilah bersama kita menyanyikan PKJ 178, Allah Mengutus. Allah mengutus putranya Yesus, Maha Pengasih, Maha Tabib. Ia pun mati menebus kita, pusara kosong bukti kebangkitannya. Karena Yesus hidup, ada hari esok. Karena Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu hari esok di tangannya, dan hidupku berarti karena hidupnya. Bila hidupku gelap berakhir, berakhir pula deritaku. Maut ditaklukkan, hidup abadi, dan ku disambut oleh Juru Selamatku. Allah mengutus putranya Yesus, Maha Pengasih, Maha Tabib. Ia pun mati menebus kita, pusara kosong bukti kebangkitannya. Karena
karena hidupnya. Hari ini kita memperingati hari di mana Tuhan Yesus bangkit. Ia telah mengalahkan maut. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar percaya bahwa Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita? Mari kita menyatakan lebih lagi bahwa Ia adalah alasan kita ada sampai hari ini. Mari kita mempercayakan esok hari ke dalam tangan-Nya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, aku tak gentar, karena ku tahu Dia menang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Jadi berarti sebab Dia hidup. Jadi berarti sebab Dia hidup. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur tahun ini kami bisa merayakan Paskah bersama-sama. Dan sebentar lagi kami hendak membaca, merenungkan kembali kisah agung di mana Kristus bangkit dari antara orang mati. Dan biarlah kebangkitan Kristus yang membawa sukacita dan pengharapan itu sungguh-sungguh mendorong kami untuk tetap hidup, bahkan memperjuangkan kehidupan untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, kami memohon hikmat dan penyertaan-Mu. Biarlah Engkau menginspirasi kami semua. Di dalam Kristus, kami berdoa, kami memohon, dan bersukacita. Amin. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 24, ayat 1-12. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang telah dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi. Dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Allah, mendengarnya, dan memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya.
Encanto adalah sebuah film Disney yang rilis pada tahun 2021. Film yang bercerita tentang keluarga dengan special gift ini sukses menggugah hati para penontonnya. Mungkin teman-teman semua juga ada yang nonton film ini. Animasi yang memukau, alur cerita yang apik, didukung dengan scoring lagu yang juga luar biasa, mendukung hal tersebut. Bahkan salah satu lagunya yang berjudul We Don't Talk About Bruno, gubahan Lin-Manuel Miranda, berhasil menggeser lagu Legend Let It Go dari film Frozen dalam Billboard chart. Dan menariknya, film ini nggak punya villain atau tokoh antagonis. Adapun Bruno yang terkesan dianggap antagonis karena memiliki karunia melihat masa depan, dan terkesan jahat karena melalui gift-nya itu ia seringkali membaca hal-hal buruk yang akan terjadi di masa depan. Padahal itu bukan karena dirinya jahat, dia hanya berkata apa adanya. Bruno bukan villainnya atau bukan tokoh antagonisnya. Nah, menariknya si tokoh utama dalam film ini yaitu Mirabel tidak memandang Bruno dengan cara pandang yang tadi, jahat. Ia memandang pamannya ini dengan perspektif yang lain, perspektif yang positif. Ia memahami bahwa Bruno sebagai sosok yang juga mencintai keluarganya. Bukan sosok yang antagonis, sosok yang jahat, sosok yang hanya ingin mencelakakan orang lain. Sebagaimana semua orang di film itu mengatakannya demikian. Nah, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, ini merupakan salah satu poin penting ketika kita membicarakan atau merenungkan makna Paskah, yaitu apakah kita melihat segala sesuatu sama seperti orang kebanyakan atau kita bisa melihat dengan cara yang berbeda, dengan perspektif yang lain. Dan itulah berita Paskah, berita yang mengcounter argumen mayoritas. Dalam bacaan yang kita baca, setidaknya ada 2 argumen kuat yang di-counter melalui peristiwa Paskah. Pertama, soal nilai seorang manusia. Pada zaman itu adalah sebuah anggapan umum yang mengatakan bahwa laki-laki lebih daripada perempuan. Semua posisi penting dalam tatanan masyarakat dipegang oleh laki-laki dan perempuan tidak mendapatkan tempat dalam komunitas. Bahkan, jika ada seorang Yahudi yang ditanya berapa jumlah anaknya, konon yang dihitung hanyalah anak laki-laki saja. Namun menariknya, peristiwa Paskah merestorasi atau mengembalikan citra manusia yang adalah laki-laki tetapi juga perempuan. Keduanya sama-sama berharga dan setara. Dan berita Paskah yang diberitakan pertama-tama menariknya disampaikan kepada murid-murid perempuan. Diceritakan pada ayat 1, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Siapa mereka itu? Murid-murid perempuan. Dan saat mereka tiba di kubur, batu sudah terguling, Yesus tak ada di sana, dan 2 orang malaikat menyadarkan mereka bahwa Yesus telah bangkit. Dan lihatlah betapa kesaksian dari murid-murid perempuan dianggap omong kosong oleh murid laki-laki. Dan itulah yang terjadi di masyarakat pada waktu itu. Perempuan tidak dianggap sama sekali. Semua bersikap seperti itu. Tapi justru disinilah pesan Paskah yang kuat dan solid. Bahwa Allah memakai murid-murid perempuan untuk menjadi saksi kebangkitan Kristus pertama-tama. Allah memakai mereka yang dianggap lemah oleh masyarakat, yang inferior, yang enggak dipandang, yang mungkin kelas 2. Dan berita Paskah merestorasi, memulihkan kembali nilai manusia yang seharusnya enggak disekat-sekat oleh perbedaan. Nah, bagi kita sekalian teman-teman, ini juga menjadi sebuah refleksi iman, sebuah penghayatan iman. Jika peristiwa Paskah memulihkan nilai dari seorang manusia, apakah kita juga saat ini memperjuangkan nilai manusia itu? Gimana sikap kita sama teman kita? Apakah kita menghargai dia, kita respect nggak sama dia,
Kita mau nggak bersahabat, berkawan dengan dia, atau kita masih hidup dalam sekat-sekat perbedaan, kita pilih-pilih karena level tertentu, karena kesukaan tertentu, hobi tertentu, dan lain sebagainya, sehingga kita mengasingkan yang lain, atau bahkan lebih ekstrimnya lagi, perundungan atau bullying masih juga terjadi. Entah bentuknya real maupun secara online, cyberbullying misalnya. Itu poin pertama, teman-teman. Pesan Paskah mengajarkan kita untuk menghayati kembali kita ini berharga. Kita semua dikasihi Allah. Maka dari itu kita juga diminta untuk mengasihi sesama, menghargai kehidupan, baik hidup kita maupun juga hidup sesama kita. Lalu poin kedua yang gak kalah penting yang perlu kita hayati sama-sama adalah Paskah membuktikan bahwa kematian bukanlah akhir. Semua tokoh di dalam cerita Injil yang kita baca berpikir bahwa kematian akhir dari segalanya. Para perempuan itu pergi ke kubur membawakan rempah-rempah buat jenazah Yesus sebagai bentuk penghormatan terakhir mereka buat sang guru. Para murid laki-laki berkumpul di dalam ketakutan mereka karena mereka nggak punya sosok guru lagi. Guru mereka sudah tiada dan semuanya terkesan sudah berakhir. Namun kita tahu endingnya nggak kayak gitu. Dan itulah yang diingatkan malaikat pada para murid perempuan di ayat 5. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Lihatlah, kematian bukanlah akhir dari cerita Yesus. Yesus bangkit. Ia hidup. Di sini lagi-lagi kita bisa melihat bahwa berita Paskah adalah berita yang melawan arus, bukan berita biasa. Berita yang mengalahkan anggapan banyak orang pada waktu itu. Dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, sadarkah kita ini hidup di dua culture yang saling beradu. Satu budaya disebut budaya kematian. Ciri-cirinya yaitu budaya yang mematikan semangat, menyebarkan pikiran-pikiran negatif, bikin kita nggak menghargai hidup ini, nggak bergairah, mager, dan lain sebagainya. Dan satu lagi budaya yang mengcounter itu adalah budaya kehidupan. Budaya yang menjunjung bahwa hidup itu penting, hidup itu indah, hidup itu berharga dan layak untuk dijalani meskipun tantangannya nggak kecil, tantangannya nggak sedikit. Dan berita Paskah bukanlah berita kematian. Berita Paskah adalah berita kehidupan. Dan kalau gitu harusnya sukacita Paskah itu punya impact buat kita pribadi nih. Supaya apa? Supaya sebagai anak-anak Tuhan kita memperjuangkan kehidupan itu. Bikin hidup lebih hidup gitu ya. Kata tagline salah satu iklan gitu. Dan ini penting banget karena bisa aja kita hidup secara fisik, kita menjalani kegiatan kita sehari-hari, tapi jiwa kita, spirit kita, mental kita seolah-olah nunjukin tanda petik ciri-ciri kematian. Apa aja sih ciri-cirinya? Kita nggak peduli lagi. Orang lain mau ngapain, ya udahlah terserah mereka. Yang penting saya nyaman. Yang penting saya nggak terusik. Kita males, udahlah gini aja udah enak kok, nggak usah repot-repot. Ngapain sih harus repot-repot peduli sama orang lain? Putus asa. Nggak semangat lagi. Dan kita menularkan hal-hal negatif kepada lingkungan sekitar kita. Dengan sikap kita yang mungkin tidak terkendali. Nah teman-teman, hati-hati jika itu yang terjadi, maka kita berkontribusi melanggengkan culture of death. Solusinya gimana dong kalau kayak gitu? Mungkin teman-teman akan tebak, oh berarti saya harus jadi orang yang cheerful tiap hari, hahaha setiap hari kemana-mana. Enggak juga sih teman-teman, enggak se-ekstrim itu gitu. Berita Paskah enggak juga membuat para murid mendadak jadi semangat, enggak kok. Mereka bingung. Dan di ayat 12 juga kita mendapatkan keterangan itu dalam diri Petrus. Ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Petrus bingung, begitu juga dengan murid-murid yang lain. Berita Paskah bukan mendadak membuat mereka menjadi semangat, enggak, ada prosesnya. Tapi di dalam kebingungan itu, mereka punya pengharapan. Mereka tahu bahwa kematian bukan akhir dari cerita Tuhan Yesus.
Mereka punya pengharapan di tengah kebingungan mereka. Nah, ini menarik teman-teman. Mereka jadi nggak terjebak di dalam pikiran mayoritas masyarakat bahwa ya udah kalau udah mati selesai misalnya. Dan ini menjadi titik penting bahwa kalau cerita ini dilanjutkan, Yesus menampakkan diri kepada mereka dan mereka beroleh pemulihan, beroleh pembaruan. Dan teman-teman, bukankah kita kadang kayak gitu? Para murid ini merepresentasikan kita juga. Kita bingung di tengah segala sesuatu yang terjadi. Banyak banget yang kita bingungin. Dan itu wajar teman-teman. Karena kita nggak bisa mengendalikan semuanya. Dan kita diminta untuk ambil waktu yang baik buat kita berproses. Seperti halnya para murid berproses. Tapi satu hal yang harus kita ingat sama-sama. Teruslah berjalan di dalam pengharapan. Jangan tinggalkan Tuhan. Yakinlah Tuhan menyertai kita sekalian. Berani hidup karena Yesus hidup, itulah tema Paskah kita. Dan mari kita lanjutin hidup kita masing-masing. Mungkin masih akan banyak kebingungan yang menanti kita, mungkin masih banyak hal yang membuat kita dipenuhi tanda tanya, mungkin masih banyak masalahnya, banyak juga hal-hal yang nyebelin lainnya, bisa jadi. Tapi ingat, jalanilah dengan spirit kehidupan. Spirit yang bakal bikin kita lebih semangat menjalani hidup, lebih bergairah, membuat hidup ini lebih indah untuk dijalani. Apa spirit itu? Kristus bangkit, ia menang, dan ia memberikan kekuatan kepada kita sekalian. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bukan dengan barang fana,
Bapak Ibu Guru serta siswa-siswi sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini dan detik ini, di mana berkat Tuhan masih mengalir di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur untuk perayaan Paskah pada tahun ini, di mana begitu banyak berkat Tuhan yang bisa kami terima. Saat ini kami memanjatkan beberapa pokok doa syafaat kami. Yang pertama, kami bersyukur atas kebangkitan Tuhan Yesus yang telah mengalahkan maut dan telah menebus dosa-dosa manusia, sehingga pendamaian antara Allah dengan manusia dapat terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bersyukur untuk ibadah Paskah yang bisa terlaksana. Di tengah-tengah keterbatasan yang ada, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk sama-sama berkumpul dan bersekutu. Biarlah hal ini menjadi kekuatan dan juga pengharapan bagi kami semua. Kami berdoa untuk Sivitas Semak 1 BPK Penabur Bandung. Di tengah-tengah pandemik yang masih ada, kiranya kesehatan, kekuatan, semangat, serta antusias Tuhan anugerahkan selalu kepada kami, sehingga kami mampu untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kami dengan sebaik-baiknya. Kami juga berdoa untuk pemerintah Indonesia yang telah berupaya dengan segala cara untuk menekan pandemi COVID-19 ini. Biarlah pandemi COVID-19 ini semakin hari semakin reda dan kami semua bisa kembali beraktivitas dengan normal. Kami juga berdoa untuk pandemi yang ada di seluruh dunia dan juga perang yang tengah berkecamuk di Ukraina. Kiranya hikmat Tuhan hadir kepada manusia dan menyadarkan kami sebagaimana Tuhan telah mencintai kami, dan biarlah kami juga dimampukan untuk mencintai Tuhan dan mencintai sesama kami. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa untuk saudara-saudari kami yang tengah berjuang di masa pandemi ini, di mana kenaikan harga BBM dan harga barang-barang pokok tentunya memberikan dampak yang cukup besar bagi saudara-saudari kami. Kiranya kekuatan, penghiburan daripada Tuhan hadir selalu kepada mereka. Dan kiranya kami juga dimampukan untuk membagikan sukacita Kristus kepada saudara-saudari kami yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ke dalam tangan kuasa Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus, hanya Kau yang ku
Sapaan dari Semak 1 BPK Penabur Bandung. Yang terhormat rekan-rekan tenaga pendidik dan kependidikan yang saya kasihi dan banggakan, para siswa Semak 1 BPK Penabur Bandung. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat senantiasa. Ya, hari ini kita memperingati Paskah ya. Setiap kali saya memperingati hari Paskah, saya teringat satu lagu, satu pujian karya terbesar, di mana itu mengingatkan saya setiap kali bahwa begitu besar kasih Tuhan bagi setiap kita, sehingga Dia rela mengorbankan dirinya di kayu salib. Suatu hal yang tidak mudah tentunya ya, yang dihadapi oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Dia berani mengorbankan dirinya supaya kita tetap hidup, supaya kita mendapatkan hidup. Kita yang telah ditebus oleh darah ya Kristus yang begitu mahal, kita perlu bersyukur senantiasa dan mempergunakan hidup kita sebaik-baiknya untuk kemuliaannya. Tema Paskah tahun ini adalah berani hidup karena Kristus hidup. Mari kita mempergunakan hidup kita, berjuang di dalam hidup kita, memberikan yang terbaik dari apa yang telah Tuhan percayakan kepada hidup kita. Ingat, Tuhan Yesus sudah memberikan semua yang terbaik yang Dia miliki untuk kita. Selamat memperingati hari Paskah, hari yang membawa kemenangan bagi kita semua. Marilah kita menjadi pemenang. Tetap semangat walaupun kita masih ada di tengah pandemi. Tetap yakin Tuhan Yesus selalu berserta dengan kita. Tuhan memberkati. Sapaan Paskah dari pengurus BPK Penabur Bandung. Yang terhormat Kepala Sekolah BPK Penabur Bandung, tenaga pendidik dan kependidikan BPK Penabur Bandung, para siswa yang terkasih, salam sejahtera. Hari ini kita bersama-sama mengikuti ibadah Paskah. Paskah adalah hari peringatan di mana kita sebagai orang Kristen merayakan kemenangan. Menang karena Yesus telah bangkit dari kuburnya. Berani hidup karena Yesus hidup. Ini adalah tema dari kebangkitan Paskah kita hari ini. Ini dapat diartikan atau dapatlah kita bersaksi bahwa dalam menghadapi kesukaran dan kesulitan hidup apapun, kita semua harus berani karena kita yakin Tuhan yang hidup selalu bersama dengan kita. Sebagai siswa yang sebentar lagi akan menghadapi tes akhir semester, atau yang menghadapi ujian akhir, atau yang akan menghadapi kelulusan dari jenjang yang dijalani. Yakinlah, jika kita belajar dengan sungguh dan kita panjatkan doa, mohon pimpinan dari Tuhan kita yang hidup, maka kita akan menjalaninya dengan baik dan keberhasilan ada pada kita semua. Pada para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, ingatlah selalu dan bersandarlah pada Tuhan kita yang hidup, agar kita dapat mengajar, mendidik, dan menuntun siswa-siswi yang dititipkan pada kita dengan baik. Akhir kata, ingat selalu akan tema ini, bahwa berani hidup karena Yesus hidup. Tuhan memberkati kita selalu. Yesus Kristus telah bangkit. Yesus Kristus telah hidup. Kita harus percaya bahwa kebangkitannya memberikan kehidupan bagi kita. Karena itu, jalanilah hidup di dalam keberanian dan pengharapan penuh di dalamnya. Hanya di dalam Kristus kita dapat hidup. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru
Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Tuhan, inilah hidup kami. Ke dalam tangan-Mu
kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Engkau adalah alasan kami bisa ada sampai hari ini. Dan karena salib-Mu dan pengorbanan-Mu Tuhan, kami dapat menikmati hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami untuk menghargai dan bertanggung jawab atas hidup kami. Amin. Mari mengarahkan hati kepada Tuhan, kita menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah senantiasa memelihara dan menjaga kehidupan engkau. Kiranya Yesus yang telah menang atas maut dan hidup, memberi engkau keberanian dan kekuatan untuk mengarungi kehidupan. Kiranya Roh Kudus menopang dan menyertaimu sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat siang rekan-rekan guru dan para siswa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Rangkaian ibadah Paskah saat ini sudah selesai. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kepada Pendeta Ujun yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati. Dan ingat, kita harus berani hidup karena Yesus hidup. Ibadah saat ini sudah selesai. Silakan bagi Bapak Ibu dengan rekan-rekan untuk melanjutkan aktivitas. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati.